Hai teman-teman semua, berjumpa lagi di dunia Japanese ID. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Bagaimana? Tentunya teman-teman semua masih semangat untuk bahas soal ya. Karena tes seleksi akan dimulai di bulan Agustus untuk P3K. Jadi, tidak ada lagi waktu untuk santai-santai ya teman. Teman-teman harus mulai tambah lagi jam belajarnya, supaya yakin lulus di tes P3K tahun ini dalam satu tes seleksi. Amin. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bahas soal tes manajerial P3K dari SIM PKB Guru Belajar Seri P3K. Oke, seperti biasa, untuk mengikuti video ini berikut langkah-langkah yang harus teman-teman ketahui, yaitu untuk jumlah soal dalam video ini ada 10 soal. Lalu nanti saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silakan videonya di pause. Jadi, nanti silakan teman-teman mencatat jawabannya. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1 untuk kompetensi manajerial seri guru P3K. Soal nomor 1, Anda memenangkan uang yang banyak dalam sebuah undian. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menjauhi teman-teman Anda karena takut mereka akan meminjam uang Anda. B. Berjalan-jalan keliling dunia bersama dengan keluarga Anda. C. Membeli mobil mewah yang Anda impikan selama ini. D. Menabung sebagian dan menggunakan sebagian untuk kepentingan keluarga Anda. E. Merenovasi rumah Anda supaya menjadi mewah dan indah. Jawaban yang paling tepat adalah jadi jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menabung sebagian dan menggunakan sebagian untuk kepentingan keluarga Anda. Jadi pembahasannya, pilihlah jawaban yang menunjukkan integritas tinggi dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Ingat, menabung merupakan upaya yang paling efektif untuk jaminan masa depan Anda. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Teman terbaik Anda ditemukan telah melakukan kejahatan besar. Reaksi Anda: A. Menerima putusan pengadilan dan memutuskan kontak dengan teman Anda. B. Menerima bahwa teman Anda bersalah dan mencoba menawarkan dukungan karena alasan masa lalu. C. Menolak mengakui putusan pengadilan dan konflik tersebut. D. Mencari bukti untuk menunjukkan bahwa teman Anda tidak bersalah. E. Tidak mengakui teman Anda tersebut sebagai teman Anda lagi. Jawaban yang paling tepat adalah jadi jawaban yang paling tepat adalah pilihan B, yaitu menerima bahwa teman Anda bersalah dan mencoba menawarkan dukungan karena alasan masa lalu. Jadi, pembahasannya, Anda harus memilih jawaban yang menunjukkan sikap toleransi yang tinggi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saling membantu akan meningkatkan kebahagiaan hidup. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Anda pergi secara rutin ke restoran yang sama. Suatu hari, Anda mendapati bahwa makanan di sana tidak enak. Sikap Anda adalah A. Menyatakan komplain dan memberi kesempatan untuk mencoba sekali lagi. B. Memutuskan untuk tidak ke restoran itu lagi. C. Tetap terus makan walaupun rasanya tidak enak. D. Memarahi manajer dan kokinya karena masakan yang tidak enak. E. Meminta masakan pengganti yang rasanya lebih enak dibandingkan yang Anda makan. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya adalah A, yaitu menyatakan komplain dan memberi kesempatan untuk mencoba sekali lagi. Kenapa A? Kenapa A? Jadi kita harus memilih jawaban yang menunjukkan karakter pengendalian diri
seperti lebih sabar, lebih tahan banting, lebih kuat mengendalikan amarah dan nafsu yang merusak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Anjing kesayangan Anda jatuh sakit dan tagihan dokter Anda begitu luar biasa. Maka Anda, A. Membayarnya meskipun itu memberatkan Anda secara finansial. B. Membiarkan anjing tersebut terbaring sakit. C. Menemui dokter hewan Anda dan meminta diskon untuk biaya pengobatannya. D. Mencari dokter hewan lain yang harganya lebih murah. E. Membeli obat untuk anjing Anda di apotek terdekat saja. Jawaban yang paling tepat adalah ya, yaitu pilihan A. Membayarnya meskipun itu memberatkan Anda secara finansial. Mengapa demikian? Jadi kita harus memilih jawaban yang menunjukkan integritas tinggi dalam bekerja. Ingat, uang bukanlah segala-galanya. Selain itu, pilihlah jawaban yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Oke, saya teman-teman, untuk soal nomor 4-nya, kita lanjut ke soal nomor 5. Ketika pulang sekolah, teman yang rumahnya dekat dengan sekolah ingin membonceng motor saya, padahal saya tidak membawa helm. Maka, yang akan saya lakukan adalah A. Ragu-ragu memenuhi permintaannya. B. Memberikan boncengan meskipun dengan was-was. C. Menolak permintaannya karena ingin mematuhi peraturan lalu lintas. D. Tidak keberatan memenuhi permintaannya. E. Menolak permintaan teman dengan alasan tergesa-gesa. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah B. Memberi boncengan meskipun dengan was-was. Kenapa demikian? Kita lihat pembahasannya. Membantu orang lain merupakan kewajiban kita dalam kehidupan bersosial. Ketika ada teman yang meminta bantuan, sudah sewajarnya kita membantu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang teman melakukan sesuatu yang menyakiti Anda, maka Anda akan A. Membalas perbuatannya kepada Anda dengan lebih kejam. B. Mengakhiri persahabatan Anda. C. Mencoba untuk mencari tahu alasannya sebelum bertindak. D. Merasa sakit hati tetapi tetap melanjutkan persahabatan Anda. E. Menunggu sampai sahabat Anda sadar bahwa dia telah menyakiti Anda. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah C. Mencoba untuk mencari tahu alasannya sebelum bertindak. Kenapa C? Jadi di sini kita harus memilih jawaban yang menunjukkan sikap sabar, tahan dan dapat menghadapi segala macam tantangan dan tidak bertindak gegabah sebelum mengetahui sebab masalah yang dihadapi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Anda sedang mengemudi dan melihat sebuah truk berjalan berkelok-kelok dengan berbahaya di sepanjang jalan. Kemungkinan supir truk tersebut mengantuk atau mabuk. Reaksi Anda adalah A. Menelepon polisi. B. Menyorot lampu mobil Anda dan membuat truk tersebut berhenti. C. Menjauh dari truk tersebut untuk menjauhi bahaya. D. Membiarkan saja, toh tidak terlalu membahayakan orang lain karena jalanan sepi. E. Berusaha mendahului truk tersebut supaya bisa leluasa berjalan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah A, yaitu kita harus yang namanya menelepon polisi. Kenapa A? Jadi di sini kita harus memilih jawaban yang menunjukkan ketertiban dan keteraturan dapat ditegakkan dengan adanya sikap disiplin dan ketegasan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Anda terlibat dalam pembuatan film independen, dan saat itu sang bintang mendadak jatuh sakit. Kacaunya lagi, pemain penggantinya juga tidak bisa datang. Maka Anda akan melakukan A. Diam dan membiarkan mereka menemukan seseorang yang dapat mengatasinya.
B. Mengumumkan dengan percaya diri bahwa Anda akan menyelamatkan pembuatan film tersebut hari itu. C. Menyebutkan dengan santai bahwa Anda telah membaca naskah dan dapat menggantikan sang bintang. D. Terus melakukan pekerjaan Anda karena masalah tersebut bukan urusan Anda. E. Berkata kepada sutradara tentang pengalaman Anda dan mungkin dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah pilihan E, yaitu berkata kepada sutradara tentang pengalaman Anda dan mungkin dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Kenapa harus E? Jadi, kita harus memilih jawaban yang merupakan perilaku atau sikap yang berbeda dari biasanya. Atau itu harus yang namanya menuju ke arah yang positif dan terbuka terhadap tantangan. Dalam bekerja dengan tim, dibutuhkan sosok inisiator yang dapat menunjang pekerjaan. Oke, itu dia soal nomor 8. Lanjut ke soal nomor 9. Saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena A. Saya orang yang beruntung. B. Saya berani mencoba hal-hal yang tidak berisiko. C. Saya berani mencoba karena dukungan dari orang lain. D. Saya mendapatkan bantuan dari lingkungan. E. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah jawaban E. Saya tidak putus asa menghadapi kegagalan. Kenapa E? Jadi, orang yang berhasil menghadapi tantangan erat kaitannya dengan sikap tidak mudah putus asa. Kegagalan merupakan suatu keberhasilan. Orang yang telah berhasil menghadapi tantangan umumnya merupakan orang yang tidak mudah putus asa ketika mengalami kegagalan. Oke, itu dia nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor terakhir pada video kali ini yaitu video tes manajerial untuk P3K. Oke, kita lihat soal nomor 10. Anda menderita fobia laba-laba. Saat Anda sendirian di rumah, Anda tanpa sengaja menemukan laba-laba yang besar. Respon Anda, A. Memukulnya sampai mati dengan sesuatu yang berat. B. Menguasai rasa takut Anda dan setelahnya menangkap laba-laba tersebut dengan gelas, lantas membuang laba-laba tersebut keluar jendela. C. Bergegas keluar rumah sambil berteriak ketakutan. D. Keluar rumah dan menolak untuk masuk kembali sampai seseorang datang ke rumah untuk menangkap laba-laba tersebut. E. Segera memanggil petugas pembasmi serangga untuk menangkap laba-laba tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah ya, jawabannya adalah B, yaitu kita harus menguasai rasa takut dan setelahnya menangkap laba-laba tersebut dengan gelas, lantas membuang laba-laba tersebut keluar jendela. Kenapa B? Jadi kita harus memilih jawaban yang menunjukkan karakter pengendalian diri seperti lebih sabar, lebih tahan banting, lebih kuat, mengendalikan amarah, dan nafsu yang merusak, hindari sikap seperti pemarah, acuh tak acuh, dan sebagainya. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini. Silakan juga teman-teman untuk membahas tes-tes P3K yang lainnya yang telah saya sediakan di kolom deskripsi. Di situ ada tryout untuk yang namanya tes kompetensi teknis guru P3K dari SIM PKB. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga lulus di tes P3K tahun ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.